Satu minggu menjelang Crown Jewel, The Vision menghancurkan Cody Rhodes yang dibantu oleh Randy Orton. Selain itu, US Open Challenge oleh Sami Zayn malah membuka babak baru bagi Carmelo Hayes dan Aleister Black. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan bahas semuanya di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id. Selamat datang di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum gua lanjut, jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify. Lu juga bisa dengerin WUI Podcast dengan subscribe channel YouTube Wrestling Universe Indonesia, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WUI_podcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @WrestlingUniverseIndonesia @WrestlingUniverse.id untuk mendapatkan konten dan berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan ini kita sudah 1 minggu menuju Crown Jewel. Kita akan bahas dulu apa yang terjadi di Friday Night SmackDown yang mungkin akan berpengaruh ke Crown Jewel juga ya. Yang tentunya dibuka dengan calon main event kita, walaupun belum official tapi rasanya sudah sangat besar kemungkinannya menjadi main event dari Crown Jewel, yaitu adalah panasnya Cody Rhodes dengan The Vision yang juga merupakan tim dari stable dari Seth Rollins. Nah, kali ini di SmackDown Cody Rhodes membuka SmackDown, tapi kemudian langsung diinterupsi sama Paul Heyman yang masuk bareng The Vision, yaitu Bron Breakker dan Bronson Reed. Tapi kemudian Randy Orton juga langsung muncul di belakang Cody. Nah, terus di sini Paul Heyman bilang mereka datang memang mau mancing Randy Orton muncul katanya, karena Randy Orton diteleponin gak bisa dan segala macamnya gitu. Nah, di sini Paul Heyman itu sebenarnya mulai menabur keraguan ya. Mulai memainkan khas manipulasinya gitu. Dia menyebutkan bahwa ketika semuanya berjalan salah, Randy Orton kemungkinan akan memandang Cody Rhodes dengan pertanyaan "Where were you, champ?" gitu. Dan Heyman menyebut ini bukan prediksi, it is not the prediction, it is a prophecy gitu, ramalan. Dan Paul Heyman juga menyebut bahwa apa yang terjadi malam itu nanti, yaitu pertandingan antara Cody Rhodes dan Randy Orton melawan Bron Breakker dan Bronson Reed, akan memperjelas hubungan Cody Rhodes dan Randy Orton gitu. Kalau mereka kalah, Randy Orton harusnya akan memikirkan perannya dan mungkin menyalahkan Cody Rhodes atas kegagalan tersebut gitu. Nah, di sini ini segmen pembuka yang sebenarnya tidak ada jawaban dari Cody Rhodes dan Randy Orton, tapi memang ketika Paul Heyman menyebutkan itu, memanipulasi dan ngomporin itu, sempat tertangkap kamera juga bahwa Cody Rhodes dan Randy Orton sama-sama melihat ke arah sabuknya Cody Rhodes gitu, arah sabuk Undisputed WWE Championship. Dan ini semakin memperjelas juga setelah minggu lalu Randy Orton melakukan hal yang sama dan minggu ini terjadi lagi gitu. Nah, di pertandingannya sendiri merupakan main event dari Friday Night SmackDown kemarin. Pertandingan berlangsung tentunya sangat keras dan seru. Randy Orton dominan di awal, tapi kemudian langsung berbalik juga dikuasai oleh The Vision, Bronson Reed dan Bron Breakker. Randy Orton di sisi Cody Rhodes ya hampir menang dengan hanging DDT Bronson Reed, tapi kemudian Paul Heyman muncul mengalihkan perhatian wasit, sehingga ketika Randy Orton sedang menunggu Bronson Reed bangkit gitu untuk di RKO. Nah, Seth Rollins muncul dari belakang menyerang Randy Orton dan melakukan stomp ke Randy Orton, terus langsung kabur lagi. Nah, dari situ Bronson Reed naik ke tali atas, kemudian menutupnya dengan tsunami ke Randy Orton, sehingga kemudian Bron Breakker dan Bronson Reed berhasil memenangkan pertandingan. Nah, kemudian ketika The Vision keluar ring, Cody Rhodes naik
mau bantu Randy Orton, tapi kemudian Seth Rollins di sini momennya Seth Rollins kayak sebenarnya udah mau lari ngehajar Cody Rhodes gitu, cuman ditahan sama Paul Heyman. Tapi pada akhirnya Seth Rollins lari juga, akhirnya kering, kemudian mau stomp Cody Rhodes gitu, tapi malah ditangkap sama Cody Rhodes dan kena Crossroads. Nah di situ Paul Heyman tadinya Bron Breakker dan Bronson Reed mau masuk juga membantu, tapi Paul Heyman menahan mereka. Nah dari sini sebenarnya pertama dengan Paul Heyman dengan Seth Rollins ini tuh menegaskan relasi kuasa sebenarnya. Seth Rollins yang tidak mau dianggap setelah minggu lalu di Monday Night Raw ya kemarin ya, Seth Rollins dikomporin sama Cody Rhodes bahwa kayaknya bukan lu deh pemimpinnya gitu, tapi Paul Heyman gitu. Nah terus kemudian di episode ini Paul Heyman yang mencoba menyetir Seth Rollins, tapi Seth Rollins kemudian melawan gitu. Nah kemudian tapi ternyata ibaratnya setirannya Paul Heyman itu benar, harusnya, sehingga makanya dia menahan Bron Breakker dan Bronson Reed gitu ya, dan Seth Rollins salah gitu. Nah ini sebenarnya menegaskan relasi kuasa. Memang Seth Rollins yang punya kuasa, cuman harusnya Paul Heyman masih didengarkan advice-nya. Nah ini tuh jadi kayak ya Seth Rollins kalau mau panjang umur divisionnya ya dengerin kata Paul Heyman, kasarnya gitu. Tapi di satu sisi secara karakter ya itu akan jadi membenarkan apa yang dikomporin sama Cody Rhodes bahwa pemimpinnya bukan Seth Rollins tapi Paul Heyman kayak gitu. Nah ini mungkin akan jadi isu perpecahannya division di kemudian hari. Kemudian harinya kapan gue juga belum tahu. Gue rasa at least sampai WrestleMania tahun depan sih masih akan berjalan. Cuman ketika division akan pecah, kita akan lihat isu ini mulai terbakar lagi kayak gitu. Sementara di sisi Cody Rhodes dan Randy Orton, ini juga momen kekalahan ini bisa jadi juga mempertegas kebenaran dari apa yang disebutkan Paul Heyman di segmen pembuka gitu. Dan gue jadi berpikir jangan-jangan Randy Orton lah yang bakal dimanfaatin Seth Rollins buat ngalahin Cody Rhodes. Karena seperti yang di episode sebelumnya di Monday Night Raw juga kalau gak salah, Seth Rollins sempat mengulang beberapa kali I have to beat him gitu, yang mengindikasikan bukan mengalahkan secara pertandingan doang tapi benar-benar secara universe gitu. Dan caranya menurut gua adalah membuat seseorang yang tidak terduga akan berbalik melawan Cody Rhodes gitu. Ya kemarin gue sempat bilang Jey Uso, tapi kalau dengan kondisi seperti ini mungkin Randy Orton lebih make sense. Walaupun hubungan Randy Orton dengan Seth Rollins nggak terlalu jelas juga ya gitu. Nah jadi kita tunggu nih apakah Randy Orton akan muncul di Crown Jewel membantu Seth Rollins. Bukan, gue cukup yakin dia tidak akan membantu Cody Rhodes, tapi mungkin muncul malah membantu Seth Rollins gitu. Nah kemudian untuk US Open Challenge, US Championship Open Challenge yang masih berjalan di saat ini dipegang oleh Sami Zayn, minggu ini membuka cerita yang menarik. US Open Challenge kali ini tadinya muncul adalah Carmelo Hayes. Muncul setelah, walaupun Carmelo Hayes tadinya sempat melawan Sami Zayn ya, setelah Rey Fenix dia Carmelo Hayes yang kedua kemarin. Nah kali ini dia muncul lagi, dia minta kesempatan lagi, tapi tiba-tiba dia disergap dan dihajar sama The Miz dari belakang. Nah ini tuh dipicu ketegangan di backstage sebelumnya ketika The Miz minta penjelasan sama Carmelo Hayes tentang keputusannya minggu lalu yang tidak membantu The Miz ketika sedang dipin. Terus The Miz menyalahkan Carmelo Hayes, tapi Carmelo Hayes menolak disalahkan kayak, dan di situ mempertegas Carmelo Hayes emang mau lepas dari The Miz gitu. Nah kemudian ketika Carmelo Hayes masuk menantang Sami Zayn,
The Miz muncul dari belakang langsung menghajar Carmelo Hayes dan skull crushing ke Carmelo Hayes sehingga Carmelo Hayes-nya tumbang gitu ya. Nah ini udah pasti harusnya Melo Don Miz bubar. Ini menjawab juga dari episode minggu lalu di mana gue bilang keputusannya tuh sebenarnya ada di The Miz, dan kali ini memang The Miz memutuskan untuk membubarkan Melo Don Miz, kasarnya gitu. Menurut gue mungkin akan ada satu pertandingan Carmelo Hayes versus The Miz untuk closure ya, sebelum berjalan masing-masing. Sebenarnya kalau pun ini terjadi ya, menurut gue sebenarnya yang rugi The Miz, karena The Miz menurut gue tidak jelas arahnya akan kemana. Sudah senior juga, ya mungkin akan butuh storyline yang dibuka paksa gitu. Kalaupun akan masih berusaha relevan. Tapi sebenarnya kalau Carmelo Hayes, gue udah bilang dan banyak juga orang bilang Carmelo Hayes ini cocok banget ke US title gitu. Jadi mungkin jadi salah satu opsi ngedethrone Sami Zayn nanti. Walaupun gue masih yakin yang akan mendethrone atau akan menjadi tantangan besar pertamanya Sami Zayn adalah Solo Sikoa gitu. Nah setelah momen Carmelo Hayes dan The Miz ini, kemudian Aleister Black muncul naik ke ring, menjawab tantangan Sami Zayn gitu ya. Terus kemudian akhirnya ya udah official langsung. Pertandingan berjalan sangat seimbang, momentum yang bergantian juga masing-masing. Sami Zayn hampir menang dengan Michinoku Driver, tapi kemudian Aleister Black berhasil kick out. Kemudian Sami Zayn juga sempat dapat momentum ketika melakukan German suplex dan superplex ke Aleister Black. Sebenarnya dari Aleister Black dia beberapa kali juga dapat momentum roundhouse kick, kemudian elbow sampai Meteora Black, tapi kemudian Sami Zayn masih berhasil kick out. Nah pada akhirnya ketika Aleister Black sedang harusnya siap-siap untuk Black Mass ya kayaknya, Damian Priest muncul dari ringside, dan ini membuat Aleister Black terdistraksi. Nah Sami Zayn memanfaatkan momen itu, dia langsung melancarkan Helluva Kick, kemudian Blue Thunder Bomb, untuk akhirnya kemudian berhasil memenangkan pertandingan. Ketika Sami Zayn cabut, akhirnya Damian Priest menarik Aleister Black yang sudah tumbang di ring, kemudian melempar Aleister Black ke meja announce ya, Razor's Edge-nya, dan akhirnya selesai di situ gitu. Dan kemudian di belakang panggung akhirnya Damian Priest secara resmi menantang Aleister Black di SmackDown minggu depan dalam Last Man Standing match. Nah ini menjawab juga potential match yang tidak jadi terjadi di Crown Jewel karena terjadinya akan di SmackDown minggu depan. Walaupun SmackDown juga minggu depan akan udah di Perth ya. Nah untuk pertandingan itu sendiri sih menurut gua Damian Priest punya pengalaman di pertandingan semacam ini. Yang paling dekat tentunya kita ingat versus Drew McIntyre di mana Damian Priest memenangkan pertandingan. Tapi di satu sisi Aleister Black lebih butuh push karena dia sendiri belum dapat kesempatan sama sekali gitu. Jadi ya pertandingannya akan jadi menarik sih gitu. Harusnya akan jadi main eventnya SmackDown minggu depan kemungkinan, karena besoknya udah Crown Jewel gitu. Jadi harusnya pertandingannya bukan pertandingan yang mungkin title challenge atau apapun lah gitu. Nah kemudian selanjutnya ada kemunculan Sol Ruka dan Zaruka dari NXT, muncul lagi ngobrol sama Nick Aldis. Kemudian mereka diinterupsi sama Chelsea Green dan Alba Fire, kemudian untuk ditawarin jadi The Secret Service. Ini juga buntut dari Piper Niven yang kemungkinan besar cederanya cukup parah. Bahkan ada berita bilang kayaknya bisa jadi ending karir gitu. Jadi makanya Chelsea Green dan Alba Fire di-push berdua kayaknya. Tapi tentunya Zaruka menolak dan malah nantang Chelsea Green dan Alba Fire, sehingga terjadilah Sol Ruka dan Zarya versus Chelsea Green dan Alba Fire gitu. Nah ini gue nggak tahu sih apakah Zaruka udah resmi ke SmackDown. Gue rasa belum ya. Bisa jadi ini juga pemanasan menuju
NXT dan TNA Invasion gitu. Ganti nama, apa namanya? Showdown. Gue lupa namanya apa yang baru. Tapi itulah, karena Sol Ruka juga akan muncul gitu. Pertandingan berlangsung cepat sekali dengan Zaruka yang mendominasi tentunya. Kenapa tentunya? Walaupun Chelsea Green dan Alba Fire adalah seniornya di SmackDown, tapi kita tahu Chelsea Green dan Alba Fire sejauh ini jadi titik gimmick lah ya untuk SmackDown gitu. Kemudian pertandingannya berlangsung cepat dan berakhir dengan Sol Ruka melancarkan Soul Snatcher ke Chelsea Green dan akhirnya menang. Nah, di backstage Charlotte Flair dan Alexa Bliss sebagai WWE Tag Team Championship di interview tentang kemenangan Zaruka ini juga follow up dari interview mereka minggu lalu, dan mereka bilang Zaruka akan dapat kesempatannya kalau emang dapat lah gitu. Dan buat gue sendiri Sol Ruka dan Zarya cocok untuk ngedethrone Charlotte Flair dan Alexa Bliss, tag team yang tag team yang menjanjikan sih gitu menurut gua. Walaupun gua rasa mereka akan dethrone atau merebut WWE Tag Team Championship, Women's Tag Team Championship ini bukan di percobaan pertama, mungkin kedua, mungkin ketiga, tapi pada akhirnya mereka akan menurut gua akan mendapatkan title ini gitu. Mungkin tapi kalau akan terjadi triple threat atau fatal four way dengan Kabuki Warriors dan Rhea Ripley dan Io Sky, mungkin masih kalah. Mungkin Kabuki Warriors atau Rhea Ripley dan Io Sky yang merebutnya. Cuman one day mereka akan mendapatkan sih menurut gua, kalau mereka menjaga chemistry-nya. Karena yang paling dikhawatirkan sebenarnya Sol Ruka itu menurut gua juga cukup menonjol sebagai individu. Nah, jadi apakah Zaruka ini bisa dipertahankan dengan baik gitu sih sebagai tag team. Kemudian ada kontrak signing Stephanie Vaquer dan Tiffany Stratton untuk Crown Jewel. Ini tidak menarik. Segmen yang tidak menarik menurut gua. Cuman adu argumen sedikit, terus kemudian langsung tanda tangan, selesai sebenarnya kontrak signingnya. Cuman mungkin yang membuat sedikit berbeda adalah Giulia muncul menyerang Tiffany Stratton ketika TV turun keluar ya, mau keluar ring, kemudian dia muncul menyerang dari belakang. Kemudian Giulia dan Kiana James, official representative-nya, naik menawarkan Stephanie Vaquer buat dibantu sama Kiana James biar jadi superstar gitu. Ini tuh tawaran yang gak make sense buat gua, karena Giulia juga belum superstar amat lah gitu. Tapi kemudian Tiffany Stratton balik lagi ke ring, ngehajar mereka berdua dari belakang gitu. Dan akhirnya Giulia dan Kiana James berhasil dipukul mundur kasalnya gitu. Ini udah dengan tambahan seperti ini aja buat gua masih kurang menarik, karena nggak make sense sih Giulia dan Kiana James nantang Stephanie Vaquer dan Tiffany Stratton. Nggak make sense aja buat gue. Tadinya gue sempat berpikir apakah mungkin Crown Jewel divisi wanita akan jadi triple threat match antara Women's World Championship, WWE Women's Championship, dan Women's US Championship. Tapi kalau ingat harusnya sudah ditandatangan, berarti tidak terjadi gitu. Jadi yang mungkin akan terjadi hanya Giulia muncul di Crown Jewel mengganggu bersama Kiana James gitu. Cuman apakah hasilnya seperti apa, buat gue masih akan tetap kurang menarik sih. Gak tahu kenapa ya. Walaupun secara aksi gue cukup yakin Stephanie Vaquer dan Tiffany Stratton harusnya cukup akan menjanjikan tontonan yang seru gitu. Tapi secara storyline yang mungkin ya udah gitu. Gue sangat ragu sih ini akan jadi storyline yang menarik, apalagi menandingi Seth Rollins dan Cody Rhodes. Gue rasa nggak mungkin sih gitu. Dan yang terakhir ada Javon Evans dan Rey Fenix melawan Los Garza. Javon Evans yang minggu lalu ya muncul menjawab tantangan US Open Challenge-nya Sami Zayn dan sangat impresif. Dan di belakang backstage kali ini Nick Aldis bilang
Evans punya masa depan di SmackDown gitu. Dan kemudian Rey Fenix muncul kasih selamat atas penampilan yang impresifnya minggu lalu. Nah kemudian Los Garza muncul marah-marah ke Nick Aldis. Kemudian official lah Rey Fenix dan Javon Evans melawan Los Garza gitu. Pertandingannya juga seru, penuh aksi yang memukau, terutama Javon Evans dan Rey Fenix benar-benar luar biasa karena memang dua-duanya atraktif banget kan gitu. Tapi Los Garza juga menarik sebagai mantan Triple A Tag Team ya, Championship kalau gua nggak salah. Kemudian seperti misalnya Berto hampir near fall setelah big kick dan drop kick di awal. Tapi kemudian juga Javon Evans menghantam Angel dari Los Garza dengan Neuralizer dan OG Cutter. Sampai akhirnya Phoenix tag in, menyelesaikan Berto dengan Mexican Muscle Buster dan akhirnya menang. Ya ini tidak ada, gue cukup yakin tidak ada kelanjutannya. Nah ini juga jadi pertanyaan, apakah Javon Evans dengan Nick Aldis bilang seperti itu sudah resmi di SmackDown? Gue rasa belum sih, pengumumannya belum ada aja sih gitu. Dan Javon Evans kalau ternyata Javon Evans juga akan jadi tambahan yang menarik di SmackDown menurut gue. Either masuk ke tag team bersama Rey Fenix misalnya, atau single untuk menantang US Open Challenge lagi gitu, US title. Javon Evans dan Carmelo Hayes itu akan menarik sih gitu. Itulah yang sudah terjadi di Friday Night SmackDown, dan kita akan bahas untuk Crown Jewel yang akan terjadi di minggu depan. Jamnya enak banget nih karena terjadi di Perth. Jadi untuk di Indonesia Friday Night SmackDown itu akan terjadi Jumat malam, sama Friday Night SmackDown-nya Sabtu malam. Wah enak banget jamnya nih. Tapi untuk match-nya sebenarnya belum ada tambahan dari 4 yang sudah confirm sebelumnya. Cuman mungkin konfirmasi untuk potential match yang jelas gitu ya. Seperti misalnya Damian Priest versus Aleister Black, itu harusnya sudah resmi tidak akan terjadi di Crown Jewel karena sudah resmi terjadi di SmackDown minggu depan. Jadi sisanya ada Drew McIntyre versus Jacob Fatu. Ini yang sekarang menurut gue paling mungkin terjadi karena Jacob Fatu kali ini muncul juga dengan video promonya menantang Drew McIntyre. Ditambah Drew McIntyre ada di poster resmi Crown Jewel. Jadi harusnya sangat mungkin mereka terjadi di Crown Jewel gitu. Sama kemudian yang mungkin terjadi adalah ending dari US Open Challenge yang harusnya menurut gua Sami Zayn versus Solo Sikoa. Solo Sikoa juga muncul lagi minggu ini mempromosikan MFT-nya. Tapi kemudian yang menarik adalah di akhir promosinya dia bilang ada yang kurang dari MFT ini gitu. Apa yang kurang? Terus dia bilangnya kalimatnya pokoknya ketika orang tahu, orang akan notice lah gitulah. Dan menurut gue ini sih yang kurang adalah title harusnya. Kalau secara personel harusnya udah cukup, cuman secara title harusnya yang kurang, makanya mungkin ending dari US Open Challenge adalah Sami Zayn versus Solo Sikoa lagi kayak gitu. Nah tapi kemudian dari posternya Crown Jewel kalau diperhatiin sebenarnya ada 2 yang belum ada kejelasannya, yaitu adalah Roman Reigns dan Jade Cargill. Roman Reigns mungkin di Monday Night Raw selanjutnya kita akan lihat dia meresmikan sesuatu, karena Roman Reigns juga akan membuka Monday Night Raw besok nanti itu mungkin lawan Bron Breakker setelah sebelumnya lawan Bronson Reed, atau bisa jadi 6-man tag team match antara Roman Reigns dan The Usos melawan Bron Breakker, Bronson Reed, dan satu orang yang belum tahu siapa. Bisa jadi satu orang ini adalah yang di Seth Rollins ini ya, yang Seth Rollins bilang I have to beat him itulah gitu. Tapi kalau ternyata benar 6-man tag team match dan satu orangnya dari division ini adalah orang baru, gua rasa tidak mungkin Randy Orton karena terlalu kayaknya terlalu cepat, karena udah pasti harusnya main eventnya tetap Seth Rollins dan Cody Rhodes lah gitu. Jadi kalau Randy Orton ada di pertandingan itu bersama division,
kayaknya jadi kurang mengejutkan untuk Cody Rhodes-nya gitu. Tapi gue nggak juga kaku bayang siapa sih, nggak mungkin Paul Heyman kan. Sementara Jade Cargill, ya mungkin bisa jadi Jade Cargill lawan Nia Jax, tapi masalahnya apa, gue juga nggak tahu. Ya masalahnya karena mereka saling gagal merebut gelarnya Tiffany Stratton mungkin, tapi ya nggak menarik sih gitu. Jadi Jade Cargill yang paling tidak jelas apa yang akan dia lakukan di Crown Jewel gitu. Nah itu saja untuk episode kali ini. Crown Jewel menurut gue menjanjikan, cukup menjanjikan. Dan next episode gue akan bahas kupas tuntas tentunya prediksi dan juga wildcard yang mungkin terjadi untuk Crown Jewel di Perth nanti. Untuk saat ini kalau lu punya teori, punya pendapat untuk Crown Jewel, boleh share dan komen di episode ini. WWI Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWI Podcast di Spotify dan juga subscribe channel YouTube Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WWI Podcast. Follow juga Instagram @wrestlinguniverse.id. Sekarang gua Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.